Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku akan sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan teman-teman, seperti yang terlihat di awal video tadi, aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan harian sebesar Rp65.000. Dan ini merupakan pertanyaan dari salah satu subscriber aku yang mengirimkannya melalui komentar di YouTube bernama Bunda Mutiara. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk pertanyaannya di layar berikut ini ya. Dan setelah aku mengamati dari pertanyaan yang dikirimkan oleh Bunda Mutiara, nah ternyata di sini untuk pengeluaran itu jauh lebih besar daripada penghasilan yang diterima. Dan setelah aku baca, ternyata di sini tuh punya cicilan dan juga hutang bank yang cukup besar. Dan teman-teman harus hati-hati apabila pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan yang diterima. Maka itu sudah ada tanda-tanda bahwa keuangan di rumah tangga kita itu kurang sehat ya. Jadi perlu adanya evaluasi. Nah teman-teman, makanya di sini itu sering aku ingatkan bahwa setiap bulan itu penting sekali kita melakukan yang namanya budgeting atau membuat perencanaan keuangan. Jadinya kita tetap bisa mengontrol keuangan kita, apakah pengeluaran kita itu masih wajar, masih sehat, ataukah justru pengeluarannya itu membengkak. Nah misalkan kita itu boros, jadi kita tahu di mana kita itu borosnya, apakah untuk sesuatu yang memang bermanfaat, ataukah kita borosnya itu hanya untuk berbelanja dan untuk jajan saja. Nah teman-teman, di sini sebelum lanjut ke videonya, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, sebenarnya juga untuk kondisi keluarga dari Bunda Mutiara di sini terdiri dari suami dan istri serta belum mempunyai anak. Nah, di sini teman-teman untuk penghasilannya yaitu penghasilan harian sebesar Rp65.000 per hari. Nah, untuk penghasilan per bulan di sini 65.000 dikali 30 untuk total penghasilannya selama 1 bulan yaitu sebesar Rp1.950.000. Kemudian di sini aku tuliskan ya teman-teman untuk kewajiban per bulan. Yang pertama yaitu membayar cicilan motor per bulannya sebesar Rp800.000. Dan ini menurutku untuk cicilannya itu lumayan besar. Misalkan kalau aku punya gaji harian segini, aku gak berani buat mengambil cicilan motor sebesar ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini juga masih punya cicilan lagi, yaitu ada cicilan bank. Cicilan bank per 2 minggu sekali itu sebesar Rp415.000. Nah, artinya kalau kita kumpulkan dalam 1 bulan, maka itu membutuhkan dana atau anggaran sebesar Rp830.000 untuk membayar cicilan bank. Nah, teman-teman, di sini kita juga nggak tahu ya kebutuhan seseorang atau kondisi seseorang di saat itu ya teman-teman. Namun di sini menurut aku untuk motor ataupun ngambil cicilan bank itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu kemampuan kita untuk membayarnya. Nah, di sini kalau memang misalkan
kondisinya itu tidak darurat ya teman-teman, mending kita nggak usah ambil cicilan bank atau cicilan motor seperti itu. Kemudian untuk kewajiban selanjutnya, membayar listrik per bulannya Rp50.000. Jadi teman-teman, di sini aku total untuk membayar kewajiban menghabiskan anggaran sebesar Rp1.680.000 ya. Kemudian dari penghasilan sebesar Rp1.950.000 dikurangi Rp1.680.000, sisa gajinya tinggal Rp270.000. Nah, untuk sisa gaji ini tentunya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 bulan. Tetapi di sini aku tuliskan saja ya teman-teman. Di sini untuk membeli beras aku anggarkan Rp60.000, membeli gas Rp20.000, untuk berbelanja kebutuhan bulanan dianggarkan Rp50.000. Kemudian sisanya sebesar Rp140.000. Di sini aku anggarkan sebagai biaya makan ya teman-teman. Dan untuk kebutuhan yang aku tuliskan di sini itu hanya cukup untuk kebutuhan selama 1 minggu saja ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk kebutuhan di minggu berikutnya? Nanti kita carikan solusinya bersama-sama ya. Nah, di sini aku mau cari tahu dulu apa sih penyebab permasalahan keuangan di sini. Jadi menurut aku yang pertama yaitu karena kewajiban di sini tadi lebih dari 85% gaji yang diterima. Nah, untuk apa saja? Tadi sudah aku tulis ya teman-teman, ada cicilan motor dan juga ada cicilan bank. Jadi karena itu juga yang menjadi salah satu sumber persoalan keuangan di sini ya. Kalau aku lebih menyarankan di sini untuk motor, itu lebih baik kita beli motor second aja, kemudian kita belinya itu dari nabung dulu gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak pusing mikirin cicilan motor setiap bulannya. Kemudian juga untuk hutang bank, itu hutang bank keperluannya untuk apa itu harus jelas ya teman-teman. Kalau misalkan tidak darurat, itu mending tidak usah mengambil hutang bank. Terus tadi yang belum aku anggarkan itu ada uang saku suami sehari sebesar 25.000. Kalau kita kali 30 1 bulan Rp750.000. Di sini aku sarankan supaya lebih hemat, itu membawa bekal dari rumah ya. Jadi setiap hari kita bawa bekal nasi, lauk, sayur dari rumah gitu ya teman-teman. Apalagi di sini kita harus mengingat dan juga menyesuaikan dengan penghasilan yang kita terima. Kemudian juga untuk rokok suami di sini per hari itu 20.000. Kalau kita kali 30 itu totalnya Rp600.000 ya teman-teman. Di sini aku sarankan untuk rokoknya itu dikurangi dan juga membeli rokok yang harganya itu lebih murah ya teman-teman. Terus tadi juga ada anggaran untuk jajan istri per hari 25.000. Kalau kita kali 30 Rp750.000 ya. Nah, di sini saran aku untuk membeli jajan itu secukupnya saja ya teman-teman. Misalkan 1 bulan dianggarkan 100.000 untuk membeli jajan. Kemudian uangnya bisa untuk menambah kebutuhan dapur dan juga bisa untuk tabungan ya teman-teman. Apalagi di sini tuh kan belum punya anak, jadi ini tuh kesempatan untuk menabung dan juga mempersiapkan dana apabila sewaktu-waktu nanti punya anak gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga penting ada dana darurat ya. Jadi per bulan di sini bisa nabung untuk dana darurat. Karena kita juga tidak tahu ya teman-teman apabila besok sakit atau bagaimana. Kalau ada dana darurat pasti bisa menolong di saat kita dalam kondisi darurat ya. Nah, untuk solusinya di sini memang di sini harus ada penghasilan tambahan karena masih banyak sekali kebutuhan yang belum tercukupi. Nah, di sini aku doakan semoga di sini diberikan kemudahan ya teman-teman untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan di sini semoga saja apa yang aku bagikan
bisa bermanfaat untuk Bunda Mutiara dan juga bunda-bunda lainnya.